Halo movie lovers, pernah penasaran sama alur cerita film, tapi nggak sempet nonton? Tenang, di Suster Movie kita bakal bahas alur cerita film dengan seru, jelas, dan pastinya bikin nagih. Dari adegan penuh aksi, misteri yang bikin deg-degan, sampai drama yang bikin baper, kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan di dunia film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan cerita film Kingsman sebelumnya. Film ini diceritakan setahun kemudian setelah Eggsy berhasil menyelamatkan kaum rebahan dari kepunahan. Kali ini Eggsy akan beraksi memberantas peredaran narkoba yang mengancam kaum milenial. Bagaimana aksi adrenalin dan keseruannya? Mari kita saksikan. Film memperlihatkan 1 tahun setelah Eggsy resmi bergabung dengan Kingsman. Saat Eggsy hendak pulang dari markas Kingsman, ada seorang yang memanggil namanya. Eggsy terkejut karena orang yang memanggil namanya itu adalah Charlie, mantan kandidat Kingsman yang gagal. Eggsy terlihat kebingungan mengapa Charlie bisa selamat dari kejadian 1 tahun yang lalu. Di saat Eggsy lagi berpikir, Charlie menodongkan senjata dan menyuruh Eggsy masuk ke dalam mobil. Eggsy menyadari kalau Charlie menyimpan dendam kepadanya, dan langsung menarik Charlie ke dalam mobil serta menyuruh supir untuk segera menjalankan mobilnya. Di dalam mobil, Eggsy dan Charlie saling jual beli pukulan. Terlihat Charlie mempunyai tangan robot, membuat dia dengan mudah menahan peluru dari pistol Eggsy. Eggsy yang kalah dalam segi postur badan, sempat kewalahan dan terlempar keluar. Namun dengan cerdiknya, Eggsy bisa kembali masuk ke dalam mobil dan mengejutkan Charlie dari belakang. Eggsy menggunakan pisau beracun dari sepatunya, tapi dengan mudah Charlie menghindari serangan Eggsy. Secara tidak terduga, patahan pisau pun tepat menancap di leher Pak Supir yang membuat dia tewas dan mobil pun menabrak pembatas jalan. Melihat Charlie terlempar keluar, Eggsy segera mengambil alih kemudi dan mencoba kabur. Charlie pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar dan membunuh Eggsy. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Eggsy yang kewalahan karena terus ditembaki oleh anak buah Charlie meminta izin kepada Marlin untuk membalas serangan mereka. Marlin menolak dan hanya mengarahkan Eggsy ke tempat sepi. Begitu sampai, tanpa basa-basi, Eggsy langsung meluncurkan rudal, menghancurkan mobil-mobil pengejarnya tanpa sisa. Dark zone confirmed. Permission. Berlin! Go directly to Rendezvous Swan. Marlin memberitahu Eggsy untuk segera pergi ke bunker rahasia, karena polisi akan segera tiba di lokasi. Tanpa disadari Eggsy, bunker tersebut ternyata berada di dalam air. Mau tak mau, ia harus segera pergi dari sana dengan menahan napas, karena kaca mobilnya sudah hancur. Setibanya di dalam bunker, Eggsy meminta Marlin menunjukkan jalan keluar karena ada acara penting yang tidak bisa ia lewatkan. Satu-satunya cara keluar adalah melalui jalur pembuangan. Tanpa disadari Eggsy, tangan robot milik Charlie yang tertinggal di dalam mobil berhasil meretas semua data Kingsman. Malam berikutnya, Eggsy terlihat merayakan ulang tahun sahabatnya yang bernama Brandon. Sang putri Swedia, Tilda, juga ikut merayakan bersama mereka. Eggsy meminta Brandon menjaga anjingnya karena ia harus pergi menemui orang tua Tilda untuk menghadiri acara makan malam spesial. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di hutan belantara, terdapat markas kartel narkoba terbesar di dunia yang dipimpin oleh Poppy Adams. Kartel ini dikenal dengan julukan The Golden Circle.
dan semua anggotanya memiliki tato lingkaran emas sebagai tanda keanggotaan. Poppy sedang berbincang dengan rekannya Charles mengenai anggota baru yang akan bergabung. Ia menjelaskan tentang pentingnya kesetiaan dan loyalitas dalam kelompoknya. Kemudian, Poppy memperkenalkan seorang pria bernama Angel yang akan menjadi anggota baru. Sebagai tugas pertamanya, Angel diperintahkan untuk memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling daging karena telah melanggar aturan. Charles mencoba melarikan diri, tetapi dua anjing robot milik Poppy menghadangnya. Demi mendapat kepercayaan Poppy, Angel dengan berat hati memasukkan Charles ke dalam mesin penggiling. Dalam sekejap, daging pun keluar, dan Poppy mengambil sedikit untuk dimasak. Setelah itu, ia memerintahkan Angel pergi ke sebuah salon miliknya. Di sisi lain, Eggsy memasuki ruang rapat, di mana agen Roxy, agen Arthur yang baru, serta agen-agen lainnya, termasuk Marlene, sudah menunggunya. Mereka membahas bagaimana Charlie bisa selamat dari kejadian setahun yang lalu. Ternyata, aliran listrik dari alat yang digunakan Eggsy saat itu telah merusak chip implan di leher Charlie. Akibatnya, ledakan yang seharusnya menghancurkan kepalanya justru hanya memutuskan tangan dan pita suaranya, sehingga ia berhasil bertahan hidup. Eggsy awalnya mengira serangan Charlie terhadapnya didasari dendam pribadi. Namun, Marlene menduga bahwa Charlie telah direkrut oleh organisasi lain. Dugaan ini muncul karena wajah dan sidik jari para penyerang tidak bisa diidentifikasi. Ada satu petunjuk di setiap mayat yang ditemukan. Mereka memiliki tato lingkaran emas. Sementara itu, Angel tiba di salon milik Poppy. Ia disambut oleh robot berbentuk manusia. Angel kemudian berbaring di kursi dan proses inisiasi pun dimulai. Sidik jarinya dihapus, giginya digerindra, dan tato lingkaran emas dibuat menggunakan tinta khusus sebagai tanda resmi keanggotaannya. Setelah menjalani proses makeover, Angel kembali menemui Poppy. Di sana, Poppy sudah menyiapkan sebuah hamburger dan menyuruh Angel untuk memakannya. Angel sempat ragu karena ia tahu bahwa daging dalam hamburger itu berasal dari temannya sendiri, Charles. Namun, demi membuktikan kesetiaannya, Angel tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, ia akhirnya memakan hamburger tersebut. Sementara itu, di malam hari di kerajaan Swedia, Eggsy menghadiri makan malam pertamanya bersama keluarga Tilda. Ayah Tilda langsung membombardirnya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu pengetahuan. Namun Eggsy tidak kehabisan akal. Dengan bantuan Roxy yang memberikan jawaban melalui kacamata canggih yang mereka gunakan, ia berhasil menjawab setiap pertanyaan dengan lancar. Di saat yang sama, di kediaman Eggsy, Brandon tanpa sengaja memasuki ruang kerja rahasia Eggsy. Ia penasaran dan membuka sebuah lemari yang berisi berbagai senjata canggih. Tanpa berpikir panjang, Brandon mengambil sebuah kacamata, pistol, serta bom yang berbentuk seperti korek api. Saat ia mengenakan kacamata tersebut, ia terkejut karena bisa melihat Eggsy yang sedang makan malam di Swedia. Begitu pula dengan Eggsy yang kaget melihat Brandon memakai kacamatanya, dan lebih parah lagi memainkan korek api yang sebenarnya adalah bom berdaya ledak tinggi. Panik, Eggsy langsung berteriak marah, membuat Brandon buru-buru menutup kembali korek api tersebut sebelum terjadi sesuatu yang fatal. Tak lama setelah itu, sebuah rudal meluncur dan menghantam kediaman Eggsy. Bukan hanya rumahnya, tetapi semua markas Kingsman di Inggris juga dihancurkan, termasuk yang menewaskan agen Roxy dan Arthur. Serangan itu ternyata dilakukan oleh Poppy, yang berhasil mengetahui semua koordinat markas Kingsman melalui lengan Charlie yang tertinggal di mobil Eggsy tempo hari. Melihat rencananya sukses, Poppy merayakan keberhasilannya. Sebagai hadiah, ia memberikan Charlie sebuah lengan pengganti atas jasanya yang telah membantu. Saat Eggsy masih meratapi kesedihannya melihat rumah dan rekan-rekannya telah tewas, tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan. Ternyata itu adalah Marlene. Eggsy sempat mencurigai Marlene karena ia satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Namun, Marlene menjelaskan bahwa rumahnya tidak terdaftar dalam database Kingsman, sehingga ia terhindar dari serangan rudal. Untuk membuktikan siapa dalang di balik semua ini, Marlene menunjukkan sebuah tangan robot yang ditemukan setelah peretasan database Kingsman. Eggsy segera mengenali bahwa itu adalah tangan milik Charlie, yang menjelaskan bagaimana musuh bisa mengetahui lokasi mereka. Keesokan paginya, Marlene dan Eggsy menjalankan protokol kiamat, sebuah prosedur darurat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka pergi ke sebuah toko minuman untuk mencari petunjuk. Saat memasuki toko, Marlene menemukan sebuah tempat berbentuk medali yang tampak mencurigakan. Ia lalu mencocokkannya dengan medali miliknya, dan seketika dinding terbuka, memperlihatkan sebuah berangkas tua. Ketika berhasil membukanya, mereka justru dibuat bingung, alih-alih menemukan senjata atau dokumen penting. Berangkas itu hanya berisi satu botol minuman dengan label bertuliskan Statesman. Setelah itu, Marlene mengajak Eggsy untuk bersulang sebagai bentuk penghormatan bagi rekan-rekan mereka yang telah gugur. Segelas demi segelas mereka habiskan minuman tanpa sadar
hampir menghabiskan 1 botol penuh. Dalam keadaan mabuk, Marlin pun mulai mencurahkan isi hatinya. Saat Eggsy mendengarkan curhatan Marlin, ia tiba-tiba melihat sesuatu di dalam botol minuman tersebut. Merasa menemukan petunjuk, ia segera memberitahu Marlin. Keesokan harinya, Eggsy dan Marlin pergi ke pabrik penyulingan minuman Statesman di Kentucky, Amerika. Dengan bantuan peralatan canggih mereka berhasil menyusup ke dalam pabrik. Saat memindai area sekitar, Marlin mendeteksi adanya ruangan besar tersembunyi di bawah gudang tempat mereka berada. Saat sedang memeriksa area, tiba-tiba seorang pria dengan dandanan koboi muncul dari belakang. Mengira Eggsy dan Marlin adalah penyusup, pria itu langsung menyerang mereka. Dengan keahliannya, pria tersebut berhasil mengalahkan Eggsy dan Marlin seorang diri. Ketika tersadar, Eggsy dan Marlin mendapati diri mereka diikat di sebuah kursi. Pria koboi itu mulai menginterogasi mereka, menanyakan asal-usul mereka. Marlin menjelaskan bahwa mereka adalah agen Kingsman dari Inggris. Tetapi pria itu tidak mempercayainya. Ia lalu menuangkan minuman ke baju Eggsy dan Marlin, mengancam akan membakar mereka jika tidak berkata jujur. Meskipun dalam keadaan terancam, Marlin tetap berusaha meyakinkan pria itu bahwa mereka bukan penjahat. Pria itu mulai kehabisan akal dan akhirnya menunjukkan seseorang di balik cermin. Ternyata itu adalah Harry. Eggsy dan Marlin sangat terkejut melihatnya masih hidup. Menyadari reaksi mereka, pria koboi itu semakin curiga dan mengancam akan menembak Harry jika mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, seorang wanita muncul dengan membawa sebuah payung di tangannya. Ia kemudian membenarkan perkataan Marlin bahwa dalam protokol kiamat, memang terdapat sebuah payung bertuliskan Kingsman. Menyadari kesalahpahamannya, pria koboi itu meminta maaf dan segera melepaskan ikatan mereka. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai agen Tequila, sementara wanita itu adalah agen Ginger. Eggsy dan Marlin segera berjalan menuju kamar Harry, namun saat Eggsy hendak memeluknya, Harry justru menghindar. Ia tampak bingung dan tidak mengenali Eggsy maupun Marlin. Dengan raut wajah serius, Harry mengatakan bahwa dirinya bukan agen Kingsman, melainkan seorang ahli dalam mempelajari kupu-kupu. Menyadari bahwa Harry tidak mengingat apapun, Eggsy segera bertanya kepada Ginger. Ginger kemudian menjelaskan bahwa Harry mengalami amnesia akibat cedera parah yang pernah dialaminya. Tahun lalu mereka mendeteksi gelombang aneh tak jauh dari markas Statesman. Ketika mereka tiba di lokasi, mereka menemukan Harry tergeletak dalam kondisi kritis. Menyadari bahwa Harry masih hidup, Ginger segera memberinya pertolongan menggunakan gel alpha, teknologi medis canggih milik Statesman. Gel ini mampu menyelamatkan agen yang tertembak di kepala dengan memperbaiki jaringan otak yang rusak dan melindunginya dari kerusakan lebih lanjut. Namun, ada efek samping besar dari penggunaan gel tersebut. Penggunanya bisa mengalami kehilangan ingatan total. Sayangnya, karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya Harry, mereka tidak dapat mengembalikan ingatannya. Tetapi dengan kehadiran Eggsy dan Marlin, Ginger berharap mereka bisa membantu merangsang kembali memori Harry dengan cara membangkitkan kenangan lamanya. Eggsy kemudian dibawa oleh Tequila untuk bertemu dengan pemimpin Statesman, seorang pria bernama Cem atau yang bisa dipanggil Cem Pechny. Cem meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya dan menawarkan bantuan apapun yang diperlukan Eggsy sebagai bentuk kompensasi. Eggsy pun mengungkapkan keinginannya untuk menemukan dalang di balik kehancuran Kingsman. Ia mencurigai bahwa pelakunya adalah kartel narkoba yang dikenal sebagai The Golden Circle. Selain itu, Eggsy juga menjelaskan bahwa ia menemukan keterlibatan Charlie, mantan kandidat Kingsman yang gagal dan sempat menyerangnya. Untuk melacak keberadaan Charlie, Eggsy merancang rencana. Ia akan mendekati kekasih Charlie yang bernama Clara saat konser festival musik dengan harapan bisa mendapatkan informasi tentang lokasi Charlie. Cem kemudian memperkenalkan Eggsy kepada agen Whiskey yang akan membantunya dalam misi ini. Namun, saat Cem melihat wajah Tequila, ia menyadari adanya ruam biru yang mulai menyebar. Dengan nada khawatir, Cem segera meminta Tequila untuk mengobati ruam tersebut. Sementara itu, di markas Poppy, Charlie terlihat memasuki sebuah ruangan konser. Ternyata Poppy telah menculik Elton John sejak setahun lalu, memanfaatkan kekacauan yang terjadi saat Valentine membunuh banyak orang terkenal. Poppy kemudian menyuruh Elton untuk menyanyikan sebuah lagu. Namun, ketika melihat ruam biru di wajah Elton, Poppy menjadi marah. Ruam itu adalah efek dari mengonsumsi narkoba buatannya. Dengan nada tajam, Poppy menanyakan dengan siapa Elton berpesta. Elton pun menjawab bahwa ia diajak oleh Angel. Keesokan harinya, Eggsy dan Whiskey pergi ke festival musik untuk menemui Clara. Di sana, Whiskey memberikan Eggsy sebuah alat pelacak super kecil dan menjelaskan bahwa alat itu harus dimasukkan ke dalam tubuh Clara agar mereka bisa melacak keberadaan Charlie. Namun, ada satu kendala, alat pelacak ini hanya bisa masuk melalui selaput lendir. Itu berarti Eggsy harus memasukkannya melalui hidung
hidung atau area sensitif Clara. Dengan keterampilan playboy-nya, Eggsy dengan mudah menarik perhatian Clara dan berhasil mengajaknya berkeliling festival. Saat mereka berjalan-jalan, Eggsy mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Banyak orang di festival memiliki ruam biru yang sama seperti yang dialami Tequila. Merasa ada yang janggal, Eggsy segera mengambil foto dan mengirimkannya kepada Marlene. Ia juga memberitahu bahwa ruam biru tersebut sedang menjadi tren di Twitter. Marlene menduga bahwa itu adalah efek samping dari penggunaan narkoba. Ginger menambahkan sebuah pertanyaan yang mengganjal. Apakah mungkin seorang pedagang meracuni pelanggannya sendiri? Sementara itu, setelah cukup lama berkeliling, Eggsy dan Clara tiba di tenda milik Clara. Clara mengajak Eggsy untuk beristirahat sejenak di dalam. Sepertinya Clara mulai tergoda oleh pesona Eggsy. Namun, saat mereka masuk ke dalam tenda, Clara tiba-tiba mengajak Eggsy untuk olahraga kebugaran. Eggsy meminta waktu sebentar untuk ke toilet. Di dalam toilet, ia buru-buru menelpon Tilda dan meminta izin untuk melakukan olahraga kebugaran demi menyelamatkan dunia. Tapi bukannya mengerti, Tilda malah marah besar dan langsung mematikan teleponnya. Di markas Poppy, Elton John diam-diam menguping pembicaraan antara Poppy dan Charlie. Tak lama, Angel datang menghadap Poppy. Poppy menegaskan bahwa dalam organisasi Golden Circle ada satu aturan yang tak boleh dilanggar. Mereka tidak boleh menyentuh barang dagangan mereka sendiri. Sebagai hukuman atas pelanggarannya, Poppy memerintahkan anjing robot peliharaannya untuk mengejar dan menghabisi Angel. Sementara itu, di festival musik, Eggsy keluar dari toilet dan mendapati Clara sudah bersiap membuka bajunya. Namun, Eggsy masih bingung. Ia teringat pada Tilda dan merasa bersalah. Tetapi ketika matanya menangkap tato lingkaran emas di tubuh Clara, Eggsy berubah pikiran. Ia langsung mengambil alat pelacak dan dengan cekatan memasukkannya ke dalam tubuh Clara. Beberapa saat kemudian, Marlene mengonfirmasi bahwa pelacaknya sudah aktif. Eggsy segera meminta maaf kepada Clara dan pergi meninggalkannya. Setelah menyelesaikan misinya, Eggsy kembali ke markas Detachment dan mengunjungi Harry. Di sana, Eggsy mencoba berbicara dengan Harry, berharap bisa membangkitkan ingatannya. Namun, Harry yang masih belum pulih justru terlihat semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia berkata bahwa ia tidak putus asa, justru bersemangat untuk kembali meneliti kupu-kupu langka. Eggsy berusaha meyakinkan Harry agar tetap tinggal dan mengingatkannya bahwa dunia membutuhkan dirinya. Namun, dengan tatapan kosong, Harry hanya menjawab, "Harry yang kau kenal sudah tiada." Lalu, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Eggsy. Setelah banyak tekanan dan beban pikiran, Eggsy memutuskan untuk pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri dan memesan minuman. Sementara itu, di tempat lain, Tilda yang frustasi atas kejadian sebelumnya mulai menggunakan narkoba sebagai pelampiasan kekecewaannya. Di bar, Eggsy terus memandangi foto dirinya bersama Tilda dan anjing kesayangannya. Dari sanalah ia mendapatkan ide untuk membangkitkan ingatan Harry. Keesokan harinya, saat Harry masih tertidur, Eggsy datang dan membawa seekor anjing yang sangat mirip dengan anjing yang dulu dimiliki Harry. Eggsy menyerahkan anjing itu kepada Harry sebagai hadiah perpisahan. Untuk memicu ingatan Harry, Eggsy tiba-tiba mengarahkan pistol ke kepala anjing itu dan mengancam akan menembaknya. Saat melihat ancaman itu, insting lama Harry langsung muncul. Ia bereaksi dengan panik dan berusaha mencegah Eggsy melakukan hal tersebut. Dari kejadian itu, ingatan-ingatan Harry pun mulai kembali satu persatu. Dan akhirnya, ia bisa mengingat semuanya kembali lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah pesta kecil diadakan di bar untuk merayakan kembalinya Harry. Marlene memberikan kacamata khusus kepada Harry, sementara Eggsy memberikan jam tangan baru sebagai hadiah. Namun, tiba-tiba seorang koboi di bar itu mengusir mereka semua. Harry yang ingin kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak ingatannya pulih, langsung maju untuk menghadapi mereka. Sayangnya, bukan kemenangan yang ia dapat, melainkan justru babak belur dihajar oleh para koboi tersebut. Manners? Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Or are we going to... Di saat Harry hampir terpojok, Whiskey datang membantu dengan keahliannya. Ia langsung membantai lawan-lawan mereka satu persatu. Setelah pertarungan selesai, Harry bertanya kepada Marlene mengapa tubuhnya tidak seperti dulu, mengapa ia kehilangan kekuatannya. Marlene menjelaskan bahwa tubuh Harry masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, siaran di layar TV menampilkan sosok Poppy.
Dalam siarannya, Poppy mengungkapkan bahwa ia telah menyebarkan virus berbahaya melalui produk narkobanya. Ia menjelaskan tahapan-tahapan sebelum seseorang yang terpapar virus itu akhirnya mati. Tahap pertama, muncul ruam-ruam biru di seluruh tubuh. Tahap kedua, korban akan mengalami euforia atau mania yang berlebihan. Tahap ketiga, tubuh mereka akan lumpuh total dan tidak bisa bergerak. Tahap terakhir, mereka akan mati. Namun, Poppy juga mengumumkan bahwa ia memiliki obat penawar untuk virus tersebut. Ia menegaskan bahwa jika semua pemerintah di dunia setuju untuk melegalkan produknya, ia akan menyebarkan obat penawar tersebut ke seluruh dunia. Sontak, seluruh orang yang menyaksikan siaran itu langsung panik. Di dalam Gedung Putih, Presiden berencana berpura-pura menuruti permintaan Poppy untuk menenangkan masyarakat, tetapi diam-diam membiarkan para korban mati. Percakapannya disadap oleh Statesman. Cem yang marah karena Tequila terinfeksi memerintahkan Eggsy, Harry, dan Whiskey untuk mengambil penawar. Sementara itu, Clara yang terpapar virus menelpon Charlie yang menyuruhnya pergi ke lokasi rahasia di Italia untuk mendapatkan penawar. Di lokasi ski Italia, Charlie memberikan penawar kepada Clara yang langsung sembuh. Eggsy dan Whiskey tiba di sana. Eggsy menyuruh Harry berjaga di ruang kontrol, sementara ia dan Whiskey naik ke atas untuk mengambil penawar. Harry mengambil alih ruang kontrol, sementara Eggsy menyamar sebagai orang Singapura untuk mengambil penawar. Saat berbicara dengan penjaga, Clara tanpa sengaja melihat Eggsy. Charlie yang menyadari keberadaannya langsung mengejar Eggsy. Eggsy berhasil lolos dengan satu penawar. Saat dia dan Whiskey berada di kereta gantung, Charlie muncul dan mengendalikannya dengan iPad, membuat kereta berputar kencang. All the buttons are dead. What the hell is that? Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di tempat persembunyian, tetapi tiba-tiba pasukan Poppy muncul. Secara spontan, Whiskey mendorong tangan Eggsy hingga serum penawar jatuh dan pecah. Eggsy marah, tetapi Whiskey mengabaikannya dan langsung bertarung melawan pasukan Poppy sendirian. Harry yang curiga bahwa Whiskey sengaja menghancurkan serum, menahan Eggsy untuk tidak membantunya. Dia menduga bahwa Whiskey adalah agen ganda. Setelah membantai musuh, Whiskey melihat pasukan Poppy dalam jumlah lebih banyak. Dia meminta senjata Harry karena kehabisan peluru, tetapi Harry malah menembaknya tepat di kepala. Eggsy marah, tetapi Harry meyakinkannya untuk percaya padanya. Harry kemudian melemparkan bom yang membuat semua pasukan Poppy membeku. Eggsy menyuntikkan gel alpha ke Whiskey dan mengabarkan ke markas bahwa Whiskey tertembak oleh musuh. Saat Eggsy hendak kembali ke lab untuk mengambil serum lagi, Charlie sudah meledakkan lab tersebut. Eggsy lalu meminta Marlin melacak seseorang bernama Wu Tingfeng, satu-satunya petunjuk mereka untuk mendapatkan serum penawar. Di Gedung Putih, Presiden mengetahui asistennya memiliki ruang biru. Asisten itu menjelaskan bahwa dia terpaksa mengonsumsi narkoba karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya bekerja 20 jam sehari. Namun, dengan sadis, Presiden malah memasukkannya ke dalam tumpukan kotak bersama orang-orang terinfeksi lainnya di sebuah stadion. Sementara itu, Marlin berhasil meretas salah satu email Wu Tingfeng dan menemukan koordinat di Kamboja. Dia mengasumsikan bahwa itu adalah markas Poppy. Sesampainya di markas Statesman, Harry berbicara kepada Marlin dan mengakui bahwa dialah yang menembak Whiskey, meminta Marlin untuk mempercayainya. Tak lama, Eggsy mendapat telepon dari Tilda dan terkejut mengetahui bahwa dia juga terpapar virus. Seketika, Eggsy langsung mengajak Marlin dan Harry untuk bergegas ke Kamboja. Sesampainya di dekat markas, Eggsy tanpa sengaja menginjak ranjau. Marlin yang menyadari hal itu segera menenangkan Eggsy dan mengeluarkan parfum khusus yang dapat membekukan logam, lalu menyuruhnya mengangkat kaki. Namun, setelah Eggsy mengangkat kakinya, Marlin tiba-tiba menggantikannya menginjak ranjau tersebut. Dia berkata bahwa cairan itu tidak akan bertahan lama dan meminta Eggsy serta Harry untuk fokus pada misi mereka. Di markas Statesman, Whiskey telah sadar dan kembali seperti semula. Ginger menunjukkan foto istrinya yang membuat ingatan Whiskey pulih sepenuhnya. Sementara itu, Marlin yang menyanyikan lagu dengan lantang menarik perhatian anak buah Poppy.
ketika mereka mendekat. Ranjau yang diinjak Marlin meledak, membunuhnya bersama musuh-musuhnya. Penuh amarah, Eggsy dan Harry menerobos markas Poppy, membantai musuh-musuhnya satu persatu. Saat mereka tiba di tempat Poppy, Eggsy melihat Charlie membawa koper dan langsung mengejarnya. Sementara Harry menghadapi anjing robot milik Poppy. Eggsy kewalahan melawan Charlie, begitu juga Harry yang terpojok oleh anjing robot Poppy. Dengan cerdiknya, Eggsy meretas tangan robot Charlie menggunakan jam tangan canggihnya, membuat keadaan berbalik. Sementara itu, Harry berhasil selamat berkat bantuan Elton, yang membantunya menghancurkan anjing robot Poppy. Charlie melepaskan lengan robotnya dan kembali bertarung dengan Eggsy. Agar adil, Eggsy juga menggunakan satu tangan. Dengan mudah, Eggsy mengalahkan Charlie dan langsung membunuhnya. Setelah itu, Eggsy dan Harry menghampiri Poppy dan meminta password untuk mengirim serum penawar. Poppy menolak hingga Eggsy menyuntikannya dengan obat buatan Marlin, yang membuat Poppy akhirnya memberikan kode tersebut. You know where our heroin. You have just under 8 minutes. Saat Harry memasukkan kode, tiba-tiba Whiskey menyerangnya dari belakang dan mengancam akan membunuh mereka jika kode itu dimasukkan. Whiskey mengungkapkan dendam istrinya dulu tewas akibat bentrokan antar pengedar narkoba, sehingga ia ingin semua pengguna narkoba mati. Ia bersumpah tidak akan membiarkan penawar itu dikirim. Ketika Whiskey lengah, Eggsy dan Harry melawan balik. Pertarungan sengit pun terjadi. I think he's... Eggsy lalu memasukkan kode dan berhasil. Drone mulai menyebarkan serum penawar ke seluruh dunia, menyelamatkan semua orang yang terinfeksi. Presiden Amerika akhirnya ditangkap atas tuduhan kejahatan kemanusiaan setelah dilaporkan oleh asistennya sendiri. Sementara itu, di markas Statesman, Chen menghadiahkan pabrik penyulingan alkohol dan sebagian saham kepada Kingsman agar bisa membangun kembali markas mereka. Singkat cerita, di kerajaan Swedia, Eggsy menikahi Putri Tilda, menjadikannya anggota resmi keluarga kerajaan. Dan berakhirlah alur cerita Kingsman The Golden Circle. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Jadikan itu pelajaran, bukan penghalang. Seperti Whiskey yang tenggelam dalam dendam hingga merusak segalanya. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan masa lalu agar bisa melangkah maju. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari Suster Mopi. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.